Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang Anda saksikan saat ini adalah calon gubernur dan wakil, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang melakukan pendaftaran ke kantor KPUD Provinsi Jawa Barat di hari pertama pembukaan pendaftaran yang pada hari ini di 27 Agustus 2024. Sebelumnya, pemirsa, Deddy memastikan kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon sudah dipenuhi dan siap dilampirkan sebagai bahan pendaftaran. Ia juga sudah melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI terpilih pada Pileg lalu. Deddy Mulyadi juga menjelaskan ia bersama pasangannya Erwan Setiawan akan melakukan pendaftaran dengan titik keberangkatan di Stadion Sidolik atau yang lebih dikenal dengan Stadion Persib Bandung. Satrio di gua. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait informasi di KPUD Jawa Barat, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi. Satrio, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan pada hari ini? Baik, saat ini dari Stadion Sidolik, Kota Bandung, bakal pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, akan melakukan kirap untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Namun hingga saat ini bakal paslon ini masih berada di Stadion Sidolik dan hendak dikirap menggunakan kuda menuju ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Di stadion ini ribuan massa berkumpul dari simpul relawan paslon Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dan juga dari koalisi partai pengusung dari paslon ini. Tadi berbagai simpul relawan ini sudah berkumpul sejak pukul 14 siang waktu Indonesia Barat dan saat ini sedang bersiap untuk bersama-sama mengirap pasangan calon atau bakal pasangan calon Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan menuju ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Di dalam kirap ini berbagai kesenian dan musik dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat juga akan dimeriahkan. Akan ikut memeriahkan maksud kami dari pendaftaran paslon Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan ini. Dan inilah situasi terkini yang saat ini Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan disambut meriah oleh para pendukungnya, oleh para relawannya di Stadion Sidolik, Persib Bandung. Jadinya KPU Provinsi Jawa Barat ini membuka pendaftaran di hari pertama ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini artinya hanya tersisa waktu 1 jam bagi Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk mendaftar ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat, meskipun kedua atau pasangan ini sebelumnya sudah memastikan bahwa kelengkapan syarat dan juga dokumen untuk mendaftar di KPU Provinsi Jawa Barat ini sudah lengkap. Dan ini Deddy Mulyadi akan menyampaikan pernyataan di hadapan relawannya. Kita simak. 27 Juli 2024, saya pasangan Kang Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan akan mempunyai tagline bernama Pasangan Dermawan. Mempunyai tagline bernama Pasangan Dermawan. Mulyadi Erwan Setiawan. Kami akan mendaftarkan diri ke KPUD, diantarkan oleh puluhan ribu warga Jawa Barat yang datang secara spontan. Sebagai bentuk adanya harapan agar Jawa Barat ke depan jauh lebih maju, Jawa Barat ke depan jauh lebih baik, Jawa Barat ke depan
tidak ada rakyat yang lapar. Jawa Barat ke depan tidak ada rakyat yang kekurangan gizi. Jawa Barat ke depan tidak ada rakyat yang tidak terlayani di rumah sakit. Jawa Barat ke depan tidak ada rakyat yang tidak sekolah. Jawa Barat ke depan tidak ada kekurangan air bersih. Jawa Barat ke depan tidak ada jalan bolong. Jawa Barat ke depan tidak ada kemacetan. Jawa Barat ke depan seluruh rakyatnya bahagia, saling mencintai, saling menyayangi, hidup penuh dengan kedamaian, semangat toleransi. Semoga perjalanan ini bukan perjalanan ambisi kami berdua, tetapi perjalanan ambisi seluruh rakyat Jawa Barat, di mana Jawa Barat ingin dipimpin oleh pemimpin yang istimewa, karena rakyat Jawa Barat adalah rakyat yang istimewa. Saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa kami. Saya mohon maaf apabila jalannya macet terganggu oleh kami. Saya mohon maaf juga apabila ada warga di sekitar kini terganggu oleh perjalanan kami. Semoga semuanya memaafkan. Insya Allah kita bersama akan melangkah menuju Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat dengan satu tekad, kita mendaftar, kita berjuang, dan kita menang. Jawa Barat, Jawa Barat. Dan saya juga aturkan salawat dan salam kepada Kanjeng Rasulullah SAW. Dan kita rasa hormat sampaikan kepada para wali. Kita sampaikan rasa hormat kepada leluhur Sunda. Semoga Jawa Barat ke depan airnya kembali jernih. Dan saat ini kami akan kembali terhubung dengan Direktur Eksekutif Poltreking, Mas Hanta Yuda, untuk mendalami terkait dengan Pilkada tahun 2024. Mas Hanta, apakah masih tersambung dengan Metro TV? Memang, masih. Iya, Mas Hanta bersama Jessica. Sekarang, Mas, menarik sekali Jessica. Pada pendaftaran yang baru saja kita saksikan, ini pasangan Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan yang akhirnya menyebut namanya adalah pasangan dermawan. Bagaimana Anda melihat konteks pendaftaran pasangan ini untuk di hari pertama? Iya, Jessica, saya kira masing-masing kandidat harus sudah membuat semacam strategi branding dan kemudian juga melakukan diferensiasi supaya dimulai titik awal pendaftaran ini sudah melekat dalam persepsi publik. Karena dalam pertarungan kompetisi politik elektoral itu sejatinya adalah pertarungan dalam memenangkan persepsi publik. Nah, karena itu ketika pendaftaran ini juga sudah harus mulai memunculkan berbagai macam pesan-pesan politik yang memiliki makna yang bisa ditanamkan ke dalam benak publik, termasuk dalam pidato awal mengeluarkan program-program yang efektif dan seterusnya. Nah, yang menarik memang hari ini kita lihat di Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi sudah mendaftarkan, kemudian juga Pak Saihu bersama Pak Ilham Habibie juga sudah mendaftarkan, di Jawa Tengah juga sudah ada kandidat yang sudah mendaftarkan. Yang menarik dari daerah-daerah besar lumbung elektoral Indonesia secara elektoral. Nah, memang dalam pertarungan elektoral semacam ini paling tidak ada 3 faktor yang sangat menentukan kemenangan setiap pasangan kandidat. Pertama adalah kekuatan pertarungan, kekuatan branding. Nah, apa yang di branding? Ada 3 hal. Satu adalah kekuatan personal branding, jadi kekuatan figur itu sendiri. Yang kedua ada program yang kita dengar tadi Pak Deddy Mulyadi sudah menyebutkan program-programnya secara tidak langsung. Yang ketiga adalah membranding isu-isu strategis. Nah, ini 3 hal ini menjadi kata kunci bagi setiap kandidat yang akan merebut hati pemilih, karena poinnya setiap pergerakan politik di dalam kampanye kontestasi politik elektoral ini, Jessica, adalah harus bisa dikonversi secara elektoral, alias harus dikonversi menjadi dukungan politik, karena bukan sekedar berkampanye, bukan sekedar lomba kreativitas, bukan sekedar pergerakan pengorganisasian relawan atau tim, tapi setiap pergerakan itu harus memiliki nilai elektoral, alias bisa dikonversi dukungan publik. Nah, karena itu semua kalau kita perhatikan sudah melakukan itu, meskipun belum begitu tajam, tetapi sudah memulai memberikan beberapa pesan-pesan politik yang dikirimkan, baik Pak Deddy Mulyadi, Pak Andika, tadi Pak Ilham Habibie yang sudah masing-masing sudah mendaftar.
dasar, paling tidak pesan awal untuk ditanamkan ke dalam benak publik. Di luar itu tentu ada faktor lain, yaitu kekuatan mesin partai, mesin relawan, atau kalau digabung secara umum disebut sebagai efektivitas bergeraknya mesin politik. Nah, mesin politik ini bisa koalisi partai, bisa gerakan door to door ke rumah, bisa program-program pengorganisasian lainnya. Dan yang ketiga adalah ketepatan dalam menentukan segmentasi ceruk pemilih utamanya, alias harus bisa membaca tren perilaku pemilih di daerah tersebut. Jadi tiga faktor inilah sebenarnya yang menjadi faktor penentu kemenangan. Tinggal mana faktor yang paling determinan, yang paling dominan dalam menentukan kemenangan. Begitu, Jessica. Iya, Mas Hanta. Tadi ada 3 faktor dan kalau kita lihat dari Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, dan juga Ahmad Saiku, dan juga Ilham Habibie, bagaimana konteks pertarungannya? Dari 3 faktor itu, apa sih yang membedakan dari kedua calon ini? Ya, ini memang menarik. Kita lihat, saya tadi di awal dialog ini mengatakan bahwa ini akan menjadi 2 kekuatan yang berimbang. Walaupun start awalnya Deddy Mulyadi lebih awal, tetapi dengan munculnya Saiku berpasangan dan Ilham Habibie, itu akan menjadi potensi lawan yang cukup berat. Karena Pak Saiku sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera memiliki mesin politik yang sangat bisa diandalkan. Bukan bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan. Di satu sisi beliau juga pernah menjadi kepala daerah di Bekasi, daerah yang saya kira juga lumbung suara di Jawa Barat. Kemudian juga Pak Ilham Habibie yang menyandang nama besar Pak Habibie, juga itu akan menjadi tantangan berat bagi Pak Deddy Mulyadi. Itu kekuatan modal sosial awalnya, modal elektoral awalnya secara figur. Kemudian Pak Deddy Mulyadi itu juga memiliki captive market, memiliki ceruk karena sudah pernah bertarung melawan Ridwan Kamil yang di 4 pasang di 2018 yang lalu, dan terutama di basis-basisnya. Nah, kalau kita melihat Pak Deddy Mulyadi ini memiliki kekuatan, kalau kita membuka wilayah aglomerasi, pembagian wilayah subkultur di Jawa Barat, wilayah Pantura itu ada wilayah basisnya Deddy Mulyadi berdasarkan data kami melakukan survei secara berkala di Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya, itu menjadi basis kekuatannya Deddy Mulyadi. Kalau wilayah Bandung Raya dan sebagainya itu, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kota Bandung, itu basisnya Ridwan Kamil. Nah, sekarang ini Ridwan Kamil tidak maju di Jawa Barat. Nah, apakah pemilih Ridwan Kamil otomatis yang didukung oleh Kim akan bergeser ke Deddy Mulyadi? Belum tentu tentunya, karena variabelnya banyak dan kemungkinan split tiket votingnya sangat tinggi, di mana pemilih partai berbeda dengan cagup yang diusung oleh partainya. Jadi tidak selalu linier. Itu basisnya Deddy Mulyadi ya, gambarannya. Yang kedua yang harus dibedakan adalah wilayah aglomerasi lainnya sebelum kita bicara tentang karakter pemilih secara pembelahan spektrum ideologi. Wilayah Periangan Selatan itu juga menjadi basis terpecah ya, sebagian wilayahnya Ridwan Kamil cukup kuat karena wakilnya juga Pak UU pada saat itu yang NU-nya lumayan di daerah seperti Tasikmalaya dan sebagainya itu. Nah, tapi yang menarik dari Jawa Barat berbeda dengan Jawa Timur, Jessica. Kalau bicara kekuatan Islamis, pemilih Islam politiknya itu berbeda dengan Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu didominasi oleh kekuatan santri NU. Jadi hijaunya hijau NU. Berbeda dengan karakteristik Jawa Barat. Jawa Barat itu lebih banyak pada kelompok Islamis modernis perkotaan yang didominasi oleh PKS. Nah, ini yang saya kira menjadi kekuatan Pak Saiku dan Ilham yang harus diantisipasi oleh Pak Deddy Mulyadi. Nah, Pak Deddy Mulyadi itu kelemahannya adalah tidak lebih kuat merepresentasikan kekuatan Islamis, kekuatan religius dari kelompok Islam di Jawa Barat. Nah, ini tidak bisa dipungkiri menjadi potensi bagi PKS dan Pak Saiku akan mendapatkan topangan dari kelompok-kelompok Islam yang beda seperti saya katakan tadi. Nah, kalau karakternya beginilah, secara meskipun dia tetap
beraneka ragam. Kalau Jawa Timur itu adalah kelompok yang mayoritasnya kelompok Islam NU yang berafiliasi kepada PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kalau di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jessica agak beda. Dia bukan yang berafiliasi pada PKB yang mayoritas, tapi yang saya sebutkan tadi, kelompok Islam perkotaan, modernis dan sebagainya itu. Nah, itu representasi kepada PKS-nya relatif ketarikan afiliasi ke PKS-nya juga besar. Wilayah-wilayah penopang seperti wilayah padat di sebelah Jakarta seperti Depok, Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian juga daerah metropolitan lainnya seperti Bogor, itu PKS sangat kuat. Nah, ini yang saya kira menjadi basis utama bagi pasangan Saiku dan Ilham adalah wilayah megapolitan, daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah yang suaranya tinggi. Sementara Deddy Mulyadi kemungkinan sebagian besar daerah Purwakarta yang dulu beliau adalah Bupati Purwakarta, Pantura, Indramayu, kemudian Purwakarta dan sebagainya, mungkin Deddy Mulyadi yang menguasai wilayah itu. Nah, tinggal nanti treatment pengaruh Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil juga sedang bertarung di Jakarta, belum tentu bisa membantu dengan maksimal di Jawa Barat. Ditambah daerah-daerah yang saya katakan tadi, Parayangan Selatan dan lain sebagainya, Barat dan Timur maksud saya, Parayangan Barat dan Parayangan Timur. Kalau Barat ya itu wilayah-wilayah Sukabumi dan sebagainya itu, kalau Timur yang Pangandaran, Tasikmalaya dan sebagainya. Itu wilayah-wilayah pertempuran. Nah, pengaruh Islam NU itu lumayan di wilayah selatannya Jawa Barat ketimbang di Pantura atau di wilayah tengah atau perbatasan dengan Jakarta. Nah, masing-masing dari kandidat ini memiliki basis captive market atau ceruk yang berbeda sebenarnya. Nah, ini yang sedang ditarungkan dari sisi pembelahan pemilih yang menarik. Nah, karena itu per hari ini berdasarkan data yang ada, lagi-lagi dalam politik yang harus dibaca adalah tren, Jessica, saya melihat ini akan kompetitif sekali. Dua kekuatan besar yang akan bertarung di Jawa Barat. Jessica. Iya, Mas Hanta, kalau kita lihat ya Mas, dengan kondisi seperti ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hanta. Kalau kita lihat di Jawa Barat untuk pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, ini ada di koalisi Kim. Sedangkan untuk Ahmad Saiku, Ilham Habibie, ini PKS dan juga Nasdem yang mendukungnya. Menurut Mas Hanta, dengan kondisi seperti ini, bagaimana untuk kedepannya peta untuk pilkada? Apakah cair atau seperti apa sih Mas Hanta? Kita berangkat dari daerah besar. Daerah besar ini sudah terbuka, membagikannya dalam 3 wilayah. Satu wilayah Jakarta, karena Jakarta ini adalah kota utama barometer politik Indonesia. Kemudian kedua ada wilayah strategis terutama di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Dan yang ketiga wilayah lainnya. Nah, kalau di Jakarta Kim Plus yang baru dideklarasikan sepertinya solid. Tidak ada potensi-potensi keluarnya Kim Plus. Plus itu Kimnya yaitu Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Plusnya adalah Partai 01 di Pilpres yang lalu kalau kita menggunakan terminologi Pilpres 2024 yang lalu, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Nah, di Jakarta ini solid. Terbukti sisanya hanya PD Perjuangan, partai yang punya kursi yang bisa di luar koalisi ini. Nah, tetapi di luar itu, pergerakan 1-2 hari ini, Jessica, yang menarik adalah di wilayah Banten, di wilayah Jawa Barat terutama, itu terlihat Kim Plus tidak terkonsolidasi alias cair. Terutama Kimnya tetap solid, tetapi plusnya tidak ada. Bahkan untuk Banten, Kimnya juga sudah buyar. Di Banten misalnya, sebelum saya ke Jawa Barat, perkembangan terakhir hari ini adalah Golkar telah merubah, mengoreksi, merevisi dukungannya yang tadinya diberikan kepada Andra Soni, Ketua Gerindra Banten, hari ini sudah berpindah haluan mendukung Airin, kadernya sendiri. Itu artinya menunjukkan bahwa Kim tidak solid di Banten, sudah terbelah dua. Golkar yang menjadi salah satu tulang punggung bagi Kim, itu justru terpendar, tidak bersama dengan Kim. Itu satu di Banten. Nah, di Jawa Barat juga terkonfirmasi. Kim Plus tidak terkonsolidasi, justru cair. Kimnya mungkin bisa bersama mendukung Deddy Mulyadi. Sudah lihat tadi Deddy Mulyadi mendapatkan rekomendasi B1 KWK, rekomendasi resmi dari partai, dari Golkar, Demokrat, PAN dan Gerindra. Tetapi Nasdem dan PKS yang tadinya bersama di Jakarta dengan Kim, di Jawa Barat ternyata mengusung sendiri. Meskipun kita tidak melihat PKB akan kemana, saya belum mendeteksi. Nah, ini yang menarik di Jawa Barat.
Kemudian di Jawa yang kita tunggu adalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Apakah seperti di Jakarta atau juga ada yang terpisah? Misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu Kim Plus sudah terkonsolidasi kecuali PKB yang kita belum tahu. Jadi kalau di Jawa Timur kemungkinan Kim Plusnya tergantung PKB. Kalau PKB kemudian bersama PD Perjuangan juga cair untuk mengkonfirmasi yang seperti saya katakan tadi. Jadi kembali ke Kim Plus tadi, saya melihat kalau kita lihat dari pergerakannya di Jakarta solid, bahkan sangat solid. Bergeser ke daerah strategis Pulau Jawa di selain Jakarta itu mulai cair. Bahkan terbukti di Banten dan di Jawa Barat sudah cair. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.